Baik, perkenalkan, nama saya Reksi Andrea Gunawan dari kelas IF 305 dengan mata pelajaran Sistem Operasi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi soal UAS untuk sistem operasi. Dari 4 jenis soal dan terakhir adalah langkah-langkah untuk menginstal Ubuntu. Oke, sistem operasi, konsep dasar dan komponen. Agendanya ini, jadi ada 4 soal. Soal pertama, apa itu sistem operasi? Fungsi sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola dan mengkoordinasi aktivitas serta berbagai sumber daya komputer. OS bertindak sebagai jembatan antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Contoh sistem OS yang populer ada Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, dan Unix. Fungsi sistem operasi: 1. Manajemen proses, 2. Manajemen memori, 3. Manajemen file, 4. Manajemen I/O, dan 5. Keamanan dan proteksi, dan terakhir 6. User interface. Oke, lanjut nomor 2. Sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Yang pertama, karakteristik sistem operasi open source. Sistem operasi yang kode sumbernya terbuka dan dapat diakses, dimodifikasi, serta didistribusikan secara bebas oleh siapa saja. Kode sumbernya terbuka, kebebasan modifikasi, transparansi tinggi, update-nya cepat, gratis, dan biaya rendah, komunitasnya aktif, fleksibilitas tinggi, dan tanpa vendor login. Contohnya Linux, yaitu diantara anak-anaknya Ubuntu, Fedora, Debian, terus ada FreeBSD, terus ada Android AOSP. Karakteristik sistem operasi closed source. Sistem operasi yang kode sumbernya sangat tertutup, dimiliki oleh perusahaan tertentu dan tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna umum. Kode sumbernya tertutup, biasanya berbayar, tidak dapat dimodifikasi, dukungan vendornya resmi, keamanan terkontrol, user-friendly, update-nya terjadwal, dan kompatibilitas terjamin. Contohnya Microsoft Windows, Mac OS, dan iOS. Oke, lanjut ke soal ketiga. Gambarkan skema dasar sistem komputer. Jadi, sistem dasar komputer tuh ada alurnya. Yang pertama tuh ada pengguna dulu, terus ada application software, contohnya web browser, office suite, games, dan business app. Terus di situ ada sistem utilities and libraries, ada system tool, programming libraries, dan API. Baru ada sistem operasi yang mengatur kernel device, drivers, file system, dan memory manager. Di bawah itu banget ada hardware, yaitu komponen CPU, RAM, storage, input atau output device. Jadi ini skema dasar sistem komputer bekerja. Lanjut soal nomor 4. Jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Perangkat input, definisinya, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer untuk diproses. Contohnya ada keyboard, mouse, touchpad, scanner, webcam, microphone, touchscreen, joystick dan gamepad, barcode reader, stylus, pen tablet, fingerprint reader, atau card reader. Selanjutnya ada perangkat proses. Definisi perangkat proses adalah perangkat yang melakukan pemrosesan data dan eksekusi instruksi, merupakan otak dari komputer. Contohnya ada CPU. Ini udah pasti CPU. Terus ada GPU, NPU, dan DSP. Berikut adalah perangkat outputnya. Definisinya perangkat yang menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan
data dari komputer kepada pengguna. Perangkatnya antara lain monitor, printer, speaker, proyektor, plotter, 3D printer, VR headset, dan haptic device. Oke, selanjutnya ada perangkat memori. Definisinya perangkat yang menyimpan data dan instruksi program baik sementara maupun permanen. Di dalam komponen itu ada primary memory atau memori utama, yaitu RAM, random access memory, ROM, read only memory, dan cache memory. Contohnya ada DDR4, DDR5, ada BIOS atau UEFI, terus ada L1, L2, L3 untuk menyimpan data secara sementara. Terus ada secondary memory. Perangkat ini lebih tepatnya kayak perangkat yang bisa dicabut dan juga dipasang kembali. Contohnya ada hard disk, SSD, NVMe, USB, SD card, external HDD, dan optical disk. Oke, kesimpulannya, sistem operasi adalah jembatan vital antara hardware dan penggunaan. Mengelola semua aspek komputer, pemahaman tentang komponen sistem komputer, input, proses, output memori, dan karakteristik OS membantu kita mengoptimalkan penggunaan teknologi. Setelah ini, saya akan melanjutkan ke soal nomor 5 untuk menjelaskan langkah menginstal Ubuntu 22 versi 22. Saya menggunakan referensi dari Medium. Cara menginstal Ubuntu 22. Oke, yang pertama yang harus kita pastikan itu syarat-syarat minimum untuk menginstal Ubuntu 22, HDD kita harus 30 GB, minimal 30 GB, RAM minimal 2 GB, dan sistem operasi adalah 64 bit. Nah, instalasi yang akan kita pakai adalah bootable USB. Untuk pertama-tama, pastikan kalian sudah mendownload image ISO yang ada Ubuntu 22.04. Selanjutnya, kita akan melakukan bootable ke USB. Nah, di USB itu kita menggunakan namanya Rufus. Contohnya Rufus itu di sini. Rufus. Nah, kita pakai aplikasi namanya Rufus. Aplikasinya seperti ini. Ketika kita masuk di device ini, kita masukkan ISO dari Ubuntu 22-nya. Terus kita boot selection-nya, kita pilih dari USB yang kita colokkan, yang sudah kita sediakan sebelumnya. Terus untuk partisinya kita pilih yang UEFI. Target sistemnya adalah BIOS. Terus format optionnya kita biarin seperti ini saja. Selanjutnya langsung pencet start. Otomatis USB kita sudah terisi bootable dari Rufus. Oke, kembali lagi ke sini. Start. Di sini kita mulai dengan menginstal Ubuntu. Pastikan ketika melakukan instalasi kita memencet misalnya kita menginstalnya di laptop, itu kita pencet ke menu BIOS-nya itu pakai F2 atau F12. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke menu BIOS. Ini contoh menu BIOS. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Pada menu BIOS, pastikan laptop sudah tercolok dengan USB Rufus yang sebelumnya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan ke menu boot, pilih mode boot, terus nanti akan terdeteksi USB kita. Pilih itu sebagai nomor 1. Selanjutnya kita exit dan save. Setelah exit dan save, otomatis itu akan melakukan restart dan otomatis tampilan instalasinya akan seperti ini. Ikuti untuk pakai try or install Ubuntu. Selanjutnya, di sini akan kita melakukan pilih bahasa. Pilih yang English, terus pilih install Ubuntu. Untuk keyboard layout bisa disesuaikan. Selanjutnya, dilakukan continue. Setelah itu,
pastikan kalian memilih normal installation, dan other option ini opsional, boleh diisi atau tidak. Selanjutnya di continue. Terus untuk instalasi tipe, kita pilih yang something else. Jadi kita bisa custom sendiri. Terus di continue lagi. Nah, di sini kita bikin partisi baru untuk sistem operasi kita. Kita isi sesuai format ini, 2 GB untuk extension file system, 15 GB untuk XFS, dan home 3 GB, dan var untuk 2 GB, dan swapnya ada 2 GB. Otomatis seperti ini nanti. Nah, setelah itu lanjut, kalian pilih continue. Sesuaikan dengan ini. Nah, setelah selesai harusnya tampilan kalian seperti ini. Selanjutnya kalian pilih install now. Setelah pilih install now, nanti tinggal continue. Pilih region yang sesuai. Misalnya saya di waktu Indonesia bagian barat. Berarti saya pilih di daerah sini. Di sini ada Jakarta. Step 8, kita harus menentukan nama kita. Kita beri nama komputernya, pakai username, dan isikan password. Selanjutnya, setelah kita continue, kita akan melakukan instalasi. Dibiarkan saja, ini memakan waktu sekitar 20 menit. Setelah itu semua selesai, nanti kalian akan muncul tampilan untuk melakukan restart terlebih dahulu. Lakukan restart. Setelah itu login dengan akun yang telah kalian buat sebelumnya. Selanjutnya, di sini kalian sudah berhasil menginstal sebuah Ubuntu di laptop kalian. Silahkan klik skip dan done, dan hasilnya seperti ini. Kalian sudah berhasil menginstal Ubuntu. Baik, sekian itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.